selamat pagi. Nah, tiba saatnya di penghujung minggu ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui Voice of Aletheia sebagai pengganti ibadah kita di hari Sabtu. Yuk, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan boleh menyertai akan setiap anak-anak kami. Dan saat ini tiba waktunya mereka akan mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong sertai mereka, tenangkan hati mereka untuk mereka boleh senantiasa tahu akan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah guys, kita sudah belajar nih tentang Allah beberapa minggu ini. Selama mungkin kalau tidak salah 3 minggu ya. Yang pertama kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah misterius. Kemudian kita tahu juga Allah kita itu adalah Allah yang baik. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang Allah kita itu adalah Allah yang besar. Betapa besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, betapa Allah itu memegang kendali atas segala sesuatunya. Dan hari ini kita juga masih belajar tentang Allah. Belajar apa itu? Yaitu tentang Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, mungkin tema ini adalah tema yang cukup sulit untuk kita pelajari. Karena kalau kita itu mau membuat perbandingan tentang Allah Tritunggal, kayaknya nggak ada satu pun yang bisa menggambarkan atau membandingkan ketritunggalan Allah kita. Tapi mari kita mencoba untuk memahami bagaimana Allah Tritunggal dan apa sih Allah Tritunggal itu. Nah, yuk Blossom mengajak setiap kita untuk membuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 21. Kalian yang mungkin membawa gadget atau kalian yang mungkin ada Alkitab di sampingnya, silakan ambil dan silakan dibuka. Yohanes 17 ayat 20 sampai 21, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah guys, kalau kita melihat ayat ini adalah sebuah ungkapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia berbicara kepada Bapa, dan yang menariknya lagi dikatakan di sini begini. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Artinya Yesus sedang menggambarkan, Yesus sedang menunjukkan atau mengatakan Bapa, Allah Bapa di dalam aku, yaitu Yesus Kristus, dan aku Yesus Kristus di dalam Bapa. Nah, maksudnya bagaimana? Nah guys, ada seseorang yang bertanya begini. Karena hanya ada satu keberadaan yang ilahi, mengapa kita berbicara tentang 3? Yaitu ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan juga ada Allah Roh Kudus. Karena Allah telah menyatakan dirinya sendiri sedemikian rupa di dalam firman-Nya bahwa perbedaan antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini menjadi satu Allah. Satu Allah yang kekal, satu Allah yang sejati, dan satu Allah yang begitu berkuasa. Nah guys, kalau kita berbicara tentang Allah Tritunggal, sebenarnya salah satu hal yang paling misterius dari Allah adalah ketika kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Apakah Allah Tritunggal itu? Allah kita satu, kita punya satu Allah, tetapi di dalam satu Allah ada 3 pribadi. Siapakah dia? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Nah, 3 pribadi tetapi tetap dia adalah satu Allah yang kekal, satu Allah yang sejati, dan satu Allah yang maha kuasa. Nah, kalau kita memahami hal ini, banyak sekali orang-orang membandingkan bahwa Allah Tritunggal itu digambarkan atau dibandingkan dengan, mungkin ada beberapa orang yang menggambarkan dengan air. Ya, air itu bisa menjadi padat, bisa menjadi cair, bisa juga menjadi uap, tetapi tetap disebut air. Apakah ini tepat untuk menggambarkan Allah Tritunggal? Sepertinya tidak sepenuhnya sempurna. Kenapa? Karena air itu adalah benda mati, dan ketika dia menjadi padat, cair, uap, dia tetaplah benda mati. Nah, ada juga orang yang menggambarkan tentang Allah Tritunggal itu sebagai peran, bermain peran, seperti halnya seorang ayah. Ketika dia memiliki sebuah perusahaan, misalnya ketika dia di tempat kerja, dia menjadi bos. Ketika dia di rumah, dia bisa menjadi suami atau dia bisa menjadi ayah. Apakah perbandingan ini juga bisa menggambarkan bahwa ada satu pribadi
Dia bisa jadi bos, dia bisa jadi ayah, dia bisa jadi suami, tetapi penggambaran itu pun juga kurang tepat ataupun juga tidak sempurna. Kenapa? Karena dia tetap satu pribadi, walaupun dia jadi bos ya dia pribadi itu, dia jadi ayah ya pribadi itu, dia jadi suami juga pribadi itu. Nah, tetapi kalau Allah kita adalah Allah yang memiliki tiga pribadi. Allah Bapa ya Allah Bapa, Allah Anak ya Allah Anak, yang kita tahu dan kita kenal yaitu Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus. Jadi, ketika pribadi Allah Bapa berperan, maka Allah Bapa itu bukan Allah Roh Kudus, bukan juga Allah Putra, tetapi Allah Bapa. Demikian juga halnya dengan ketika Allah Putra yang berperan, maka pribadi Allah Putralah yang sedang berperan, bukan Allah Bapa, bukan juga Allah Roh Kudus. Demikian halnya jika dengan Allah Roh Kudus, ketika pribadi Allah Roh Kudus yang berperan, maka bukan Allah Bapa maupun juga bukan Allah Putra. Tetapi ketiga pribadi ini adalah Allah. Lalu penggambaran apa yang tepat? Mungkin di dalam dunia ini kita mungkin sulit untuk mencari penggambaran yang tepat. Tetapi kita tahu bahwa misalkan saja kalau kita baca di dalam Yohanes 17 tadi, kita melihat bahwa Yesus menggambarkan atau Yesus membandingkan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, orang-orang Kristen yang di dalamnya yang disebut dengan gereja. Mungkin bisa digambarkan dengan satu gereja punya banyak sekali pribadi, tetapi di dalam banyak pribadi itu tetap satu gereja. Misalnya gereja GKT begitu ya, punya banyak orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi kalau ditanya kamu gerejanya mana, tetap aku gereja GKT. Seperti halnya gereja, ketika pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, dan pribadi Anak sedang berperan masing-masing, tetaplah mereka adalah Allah. Walaupun mungkin ini banyak kelemahannya dan tidak sempurna, tetapi kita bisa membayangkan bahwa Tuhan, Allah kita jugalah demikian. Allah kita satu, tetapi dia memiliki tiga pribadi. Nah, guys, kalau kita belajar tentang Allah Tritunggal, betapa luar biasanya Allah kita memiliki peran yang begitu spesial dan memiliki tugas masing-masing dengan begitu sempurna. Kita tahu bahwa Allah Bapa tugasnya apa? Kalau kita melihat akan semua dunia yang dijadikan, semua hal yang diciptakan dengan begitu indah, maka kita akan mengingat itu yang menciptakan adalah Allah, dan yang berperan itu adalah Allah Bapa. Lalu kalau kita ini sudah melakukan kesalahan, kita berdosa, kita akan mengingat siapa? Kita akan mengingat Yesus. Dia adalah Allah Anak. Jadi perannya Allah Bapa itu sebagai pencipta, Allah Anak itu sebagai penebus kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari dosa dan hukuman mati, hukuman kekal. Dan Allah Roh Kudus perannya adalah ketika kita lemah, Dia yang memberi kekuatan. Ketika kita berduka cita, Allah lah yang memberi penghiburan. Itu adalah peran daripada Allah Roh Kudus. Nah, walaupun kita mungkin menggambarkan Allah itu Allah Tritunggal itu sulit, tetapi kita bisa tahu bahwa kemahakuasaan Allah di dalam Allah Tritunggal, peran-peran Allah di dalam Allah Tritunggal itu sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang harus kita ingat? Satu, kita punya Allah satu tetapi tiga pribadi. Tiga pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah Sang Pencipta, Allah Anak adalah penebus, dan Allah Roh Kudus adalah menghibur, memimpin kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Tiga ini bukan menjadi berbeda, tetapi tiga ini satu. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang kekal, dan Allah yang maha kuasa. So, tugas kita sebagai anak-anak Allah yang tahu Allah kita adalah Allah Tritunggal adalah satu. Kita menghormati Allah kita dengan penuh ya hormat, taat, menuruti akan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, ketika kita merasa kita kagum dengan ciptaan, kita bersyukur kepada Allah karena Allah yang menciptakan. Kalau kita merasa kita berdosa, kita datang kepada Yesus sebagai Allah Anak yang akan mengampuni dosa kita. Dan kalau kita merasa lemah, kalau kita sedih, kalau kita merasa duka cita, kalau kita merasa banyak kesulitan yang kita alami, kita pun juga harus lari kepada Allah karena ada Allah Roh Kudus yang akan menghibur setiap kita. So, jangan lupa ya guys ya, untuk selalu mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa.
Bapak, terima kasih karena kami memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah Tritunggal yang menolong kami, menuntun kehidupan kami, bahkan selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Ajar setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka, di dalam segala aspek kehidupan mereka. Dan berkati hari ini Tuhan ketika mereka akan melakukan segala tugas-tugas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jangan lupa juga ya, kalian berikan persembahan kalian melalui via transfer yang sudah diberikan nomornya, bahkan juga formatnya. Jangan lupa ya. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.